Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Oke anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar tentang bab 3, distribusi binomial. Ya, materi prasyarat untuk distribusi binomial supaya kalian itu nanti bisa mengerjakan. Yang pertama adalah kalian harus menguasai peluang. Harus berarti wajib ya. Jadi mata pelajaran matematika wajib terkait dengan peluang kalian harus menguasainya. Kemudian yang kedua yang harus kalian kuasai adalah kaidah pencacahan berupa kombinasi. Insya Allah demikian. Oke, supaya tidak terlalu susah untuk memahaminya, ada baiknya kalian harus memahami step-step berikut ini. Nah, ini pertanyaannya sudah saya berikan kepada kalian. Ya, jadi nomor 1 sampai nomor 17 itu harus paham. Ya, kalau ini nggak paham, maka kita akan kesulitan untuk memahami distribusi binomial. Oke? Nomor 1 anak-anak kita bahas apa yang sudah saya tugaskan kepada kalian. Nomor 1, apakah percobaan melemparkan sebuah dadu itu merupakan percobaan acak? Masih ingat kan? Percobaan ketika kita berbicara masalah peluang, kita berbicara masalah percobaan. Kita berbicara masalah percobaan acak, kita juga berbicara hasil dari percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Kan seperti itu. Makanya itu ketika ditanya apa sih percobaan itu? Nah, percobaan itu adalah proses. Suatu proses di mana hasilnya itu tergantung dari kesepakatan. Ya, jadi misalkan begini. Sebuah uang logam dilemparkan. Ya, dilemparkan, anggaplah dilemparkan 10 kali. Ya, ketika sebuah uang logam itu dilemparkan 10 kali, bisa jadi yang keluar dari hasil pelemparan itu selalu angka, tidak pernah gambar. Ya, artinya apa? Kita butuh kesepakatan terkait dengan hasil percobaan, bahwasannya nanti ketika sebuah uang logam itu dilempar, maka kemungkinannya itu cuma ada 2. 1, muncul angka. Yang kedua adalah muncul gambar. Nah, ketika ada pertanyaan apakah percobaan melemparkan sebuah uang logam atau sebuah dadu itu merupakan percobaan acak? Iya, jawabannya. Kenapa kok iya? Karena sebetulnya percobaan itu hasilnya tidak selalu sama. Ya, satu anak dengan anak yang lain ketika diminta untuk melemparkannya itu tidak selalu sama. Apalagi kalau jumlah sisi dari apa yang kita lemparkan itu banyak. Kalau dadu ini jumlah sisinya adalah 6. Ya, jadi bisa jadi kita punya 6 kemungkinan di situ. Dan ternyata 6 kemungkinan itu belum tentu terjadi. Misalkan ketika satu kelas itu melaksanakan percobaan itu. Bisa jadi yang keluar angka 5, angka 4, 3, 2, 1. Tapi angka 6 tidak pernah keluar begitu. Makanya dikatakan, apakah percobaan melempar sebuah dadu merupakan percobaan acak? Ya. Kenapa kok iya? Karena hasilnya tidak bisa ditentukan. Begitu. Ntar saya ganti pulpen dulu ya. Ganti pulpen hitam ya. Jawabannya adalah ya. Karena hasil percobaan tidak bisa ditentukan. Hasil percobaan tidak bisa ditentukan atau tidak selalu sama. Selalu sama. Ini namanya adalah percobaan acak. Kemudian yang kedua, anak-anak, apa yang dimaksud dengan ruang sampel? Masih ingat kan ruang sampel? Ketika kalian belajar peluang di awal-awal, yang namanya ruang sampel itu adalah semua kemungkinan ketika suatu percobaan itu dilakukan. Itu namanya ruang sampel. Jadi kalau kita berbicara ruang sampel, contohnya ruang sampel dari satu koin atau satu uang logam, ruang sampelnya ada 2, yaitu muncul gambar atau muncul angka. Oke? Ruang sampelnya sebuah dadu ketika dilemparkan berarti ada 6. Muncul bintik 1, bintik 2, bintik 3, bintik 4, bintik 5, atau bintik 6. Gak mungkin ketika kita lemparkan satu buah dadu munculnya adalah gambar, gak mungkin.
Ya, atau kita lemparkan sebuah koin munculnya adalah angka 6, nggak mungkin. Ya, jadi ruang sampel itu adalah semua kemungkinan yang dapat muncul ketika percobaan itu dilakukan. Itu namanya ruang sampel. Paham ya? Sekarang yang ketiga, apakah hasil percobaan itu? Hasil percobaan itu, kalau kita lihat hasil itu berarti sesuatu yang bisa kita amati ketika percobaan itu dilakukan. Berarti hasil percobaan itu adalah sesuatu yang bisa kita amati ketika suatu percobaan itu dilakukan. Ya, jadi misalkan peristiwa dilemparkannya satu koin uang logam. Ya, maka kita bisa lihat hasilnya. Ternyata ketika dilempar sekali, uang logam itu muncul angka, kemudian dilempar yang kedua kalinya, munculnya masih angka, kemudian dilempar ketiga kalinya, muncul gambar. Itu semua adalah hasil percobaan. Dan hasil percobaan ini tentunya ketika kita berbicara hasilnya tidak selalu sama, tidak selalu bisa dipastikan, maka hasil dari percobaan itu pasti adalah hasil percobaan acak, begitu. Oke? Kemudian yang keempat, anak-anak. Yang keempat adalah apa arti dari kejadian? Ya, tentunya yang dimaksud kejadian di sini itu adalah kejadian di dalam simbol-simbol matematika, bukan dengan simbol-simbol yang lain, begitu. Apa kejadian itu? Ya, kejadian itu ya hasil, sebuah hasil atau beberapa hasil yang didapatkan ketika dilakukan percobaan itu. Tahu ya? Tahu bedanya ya? Hasil percobaan tahu, kejadian tahu. Kejadian itu prosesnya. Kalau hasil percobaan itu adalah outcome-nya. Ya hasilnya. Hasilnya apa? Hasil dari percobaan itu misalkan. Oke? Kemudian nomor 5. Apakah ada perbedaan antara percobaan dengan eksperimen? Jelas beda, anak-anak. Kalau percobaan itu biasa kita lakukan hanya satu kali. Ya, percobaan pembunuhan, satu kali bunuh ya. Enggak gitu ya maksudnya ya. Percobaan ini adalah kita lakukan satu kali, biasanya dinamakan percobaan. Tapi kalau eksperimen, dia dilakukan berkali-kali. Sehingga dari percobaan dan eksperimen ini kita dapatkan ada yang percobaan itu nanti hasilnya adalah teoritis. Ya, maksudnya teoritis secara teori seperti ini hasilnya. Ya, ada juga percobaan itu akan menghasilkan hasil-hasil yang bukan teoritis atau yang namanya eksperimen. Makanya itu di soal nomor 6, apakah perbedaan peluang teoritis dan peluang eksperimen? Ya ada perbedaannya. Kalau peluang teoritis adalah peluang secara teori. Maksudnya munculnya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atau bisa terjadi ketika sebuah percobaan itu dilaksanakan. Itu namanya adalah peluang teoritis. Ya, kalau peluang eksperimen berarti percobaan itu dilakukan berulang-ulang begitu. Kenapa sih ini semua harus kita bahas, anak-anak? Karena sebetulnya kalau kita berbicara masalah distribusi binomial, kita pasti berbicara tentang percobaannya adalah percobaan acak. Yang kedua, peluangnya kita juga menggunakan peluang teoritis sekaligus peluang eksperimen. Ya, jadi itu semua kita pakai, anak-anak. Makanya itu harus jelas. Ini barangnya seperti apa, ini definisinya seperti apa. Oke? Ngerti ya? Ngerti. Next, lanjut nomor 7. Nomor 7 adalah pertanyaannya, berapakah peluang munculnya sisi angka pada percobaan melemparkan sebuah uang logam? Peluang, masih ingat ya? Peluang itu biasanya dilambangkan dengan P, begitu ya. Munculnya sisi angka kita anggaplah dia A. Peluang munculnya angka pada percobaan melemparkan sebuah uang logam berarti yang atas itu adalah hasilnya, kemungkinannya munculnya angka. Ada berapa? Ada 1 ya. Kemudian yang bawah itu adalah ruang sampelnya. Pada logam itu ruang sampelnya 2. Berarti 1/2. Ya, kemudian nomor 8. Berapakah peluang munculnya mata dadu 6? Pada percobaan pelemparan sebuah dadu. Sama. Peluang mata dadu 6 misalkan begini. Sisi 6 di dalam sebuah dadu ada berapa? Ada 1 ya. Ruang sampelnya? Ya ruang sampelnya ada 6. Berarti 1/6.
Oke, ruang sampel 6 itu apa? Bintik 1, bintik 2, bintik 3, bintik 4, bintik 5, dan bintik 6. Gitu ya. Kemudian nomor 9. Berapakah peluang munculnya bilangan prima ganjil pada percobaan pelemparan sebuah dadu? Ya, ketika ditanya peluang, coba kita distribusikan dulu. Ya, jumlahnya kemungkinannya prima ganjil. Ingat bilangan prima ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan angka 1. Cuma itu anak-anak. Jadi bilangan prima yang terjadi pada uang logam, bilangan prima yang terjadi pada sebuah dadu itu cuma angka 2, ya, 3, dan 5. Nah ini pertanyaannya adalah prima ganjil. Mana yang ganjil anak-anak? 3 dan 5 benar. Ada berapa? Ada 2. Berarti 2 per dadu ada berapa sampelnya? Dadu ada 6. Oke, berarti hasilnya adalah 2 per 6, 1 per 3. Bisa ya? Bisa. Kemudian nomor 10. Berapakah peluang munculnya sisi angka dan sisi gambar pada percobaan pelemparan 2 buah uang logam? Sekarang 2 buah uang logam. Maka untuk nomor 10, coba kita tulis aja nomor 10 di sini ya. Kita butuh space yang lebih besar. Ya. Yang dilempar itu adalah untuk nomor 10. Tadi apa ya pertanyaannya ya? Berapakah peluang munculnya sisi angka dan sisi gambar pada percobaan melemparkan 2 buah uang logam? Ya. Jadi kita lihat kemungkinannya dulu. Kemungkinan melempar, kemungkinannya terjadi ya, kemungkinan hasil yang terjadi pada pelemparan 2 buah logam. Yuk, kemungkinannya coba kita pakai diagram pohon ya anak-anak ya. Ya, ketika ini adalah logam 1, ini adalah logam 2. Ya. Ketika dilempar pertama kali, logam 1 itu bisa angka. Untuk angka, logam 2 juga angka. Berarti jadilah ini adalah angka-angka. Oke, logam 1 bisa jadi muncul angka. Logam 2 bisa jadi muncul gambar. Berarti dari sini angka gambar. Logam 1 bisa jadi gambar. Logam 2 tetap angka. Berarti munculnya adalah gambar angka. Gitu ya. Kemudian kemungkinan yang terakhir, logam 1 muncul gambar, logam 2 muncul gambar. Berarti hasilnya adalah gambar. Kan gini. Ini adalah ruang sampelnya. Ruang sampel di dalam matematika dikatakan RS. Ruang sampel. Bentar ya, kita hapus dulu. Ruang sampel itu RS. RS-nya itu adalah AA, AG, GA, dan GG. Oke, kalau ditanya jumlah ruang sampelnya berapa? Jumlah ruang sampelnya adalah 4. Sekarang anak-anak, pertanyaannya adalah berapakah peluang munculnya sisi angka dan sisi gambar? Ya, saya tulis di sini ya, peluang sisi angka dan sisi gambar. Ya, berapakah peluang munculnya sisi angka dan sisi gambar pada percobaan melemparkan 2 buah mata uang logam? Jadi kan dilemparkannya cuma sekali ya. Berarti artinya satunya keluar angka, satunya keluar gambar. Ada berapa ini anak-anak?
Ada 2 ya. Satunya angka, satunya gambar, ada 2. Berarti 2 per ruang sampelnya 4. Hasilnya adalah 1/2. Oke, nomor 10. Lanjut nomor 11. Berapakah peluang munculnya jumlah mata dadu 10 pada percobaan pelemparan 2 buah dadu? Ya, kita sama dengan ini. Kalau misalkan nomor 11, kejadiannya adalah melemparkan 2 dadu, maka kemungkinannya apa, anak-anak? Kemungkinan yang keluar ada berapa? Iya, ada 36. Ada 36. Ya, jadi biasanya kalau sudah berbicara dadu, 2 dadu, dan seterusnya itu anak-anak, kita paling enak itu pakai tabel. Tabel ya. Nah, pakai tabel begini. Ini nggak cukup ini kayaknya ini. Kita pakai lembar yang lain aja. Untuk nomor 11. Lembar yang lain. Ya. Nomor 11. 2 dadu. Berarti kita punya sampelnya adalah 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini. Kemudian yang atas juga sama 6 ya. Nanti gambarnya pakai ini ya, nulisnya pakai penggaris ya nak ya. Ini Bu Amel nggak pakai penggaris ini, jadi menceng-menceng semua ini. 1, 2, paling enak pakai kelok-kelok gini ya, biar nggak seberapa menceng. 3, 4, 5, kemudian 6. Nah, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sebelah sini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini adalah 1 dengan 1, ini 1 dengan 2, ini 1 dengan 3, ini 1 dengan 4, ini 1 dengan 5, ini 1 dengan 6. Oke, yang ini 2 dengan 1, 2 dengan 2, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, dan 2 dengan 6. Oke, yang ini 3 dengan 1, 3 dengan 2, 3 dengan 3, 3 dengan 4, 3 dengan 5, 3 dengan 6. Oke, yang ini 4 dengan 1, 4 dengan 2, 4 dengan 3, 4 dengan 4, 4 dengan 5, 4 dengan 6. Oke, tinggal 2 anak-anak. 5 dengan 1, 5 dengan 2, 5 dengan 3, 5 dengan 4, 5 dengan 5, 5 dengan 6. Yang terakhir 6 dengan 1, kemudian 6 dengan 2, 6 dengan 3, 6 dengan 4, 6 dengan 5, 6 dengan 6. Nah, pertanyaannya anak-anak nomor 11. Berapakah peluang munculnya jumlah mata dadu 10? Manakah yang 10? Saya pakai pena lain ya, biar tahu ya. Misalkan penanya warnanya biru ya. Oke. Mana jumlahnya 10 anak-anak? Coba dilihat. Ini 8 ya. Ini 9. Ini 10 ya. Dapat 1 10 ini. Ini jumlah 10, 4 tambah 6 itu 10. Terus yang lain, 5 tambah 5 ini juga 10. Ya. Kemudian 6 tambah 4 ini 10. Berarti kalau ditanya berapakah peluang munculnya jumlah mata dadu 10, maka peluangnya jumlah 10 adalah, ada berapa kejadiannya? Ada 3 dibagi dengan ruang sampelnya 36. Berarti hasilnya adalah 1/36.
12. Oke, paham ya? Ya. Kemudian lanjut anak-anak, nomor 5. Apakah yang dimaksud dengan nomor 12 ya sepertinya? Sebentar, dilihat dulu nomor berapa tadi? Nomor 12. Apakah yang dimaksud dengan dua kejadian saling lepas? Apa artinya dua kejadian saling lepas? Masih ingat ya di peluang kita kemarin? Beserta ini ditanya beserta dengan contohnya. Apakah dua kejadian saling lepas itu? Bisa? Mana? Dua kejadian saling lepas itu adalah dua kejadian yang dia itu kejadian satu itu tidak ada pengaruhnya dengan kejadian yang lain. Ya, misalkan kita melempar dua mata dadu. Pertanyaannya adalah berapakah peluang munculnya mata dadu 5 atau mata dadu 6? Kok 5 sama 6? 2 dadu ya. Misalkan peluang munculnya mata dadu jumlah 10 atau mata dadu jumlah 11. Nah, kejadian munculnya mata dadu berjumlah 10 dengan mata dadu berjumlah 11 itu enggak ada hubungannya. Meskipun dia terjadi dalam satu waktu, dadunya sama gitu loh. Maka itulah yang dinamakan dengan kejadian saling lepas. Ini harus kita bedakan dengan kejadian saling bebas nomor 14. Ya, jadi kalau kejadian saling bebas bagaimana? Nah, kalau kejadian saling bebas ini jelas anak-anak. Waktunya itu, tempatnya itu bisa berbeda. Atau tempatnya bisa satu, tetapi objek yang jadi pembicaraan kita itu berbeda. Seperti contoh nomor 15. Dalam sebuah karung terdapat 5 kelereng merah, 3 kelereng kuning, dan 2 kelereng biru. Ya, jadi beda-beda. Merahnya ada 5, kuningnya ada 3, birunya ada 2. Yuk kita coba yuk. Yang ini, nomor 13. Berapakah peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 11? Nah, kita bisa pakai yang kita kerjakan tadi anak-anak. Ini ya. Tadi nomornya, nomor berapa tadi ya? Nomor 13. Coba 13, saya tulis di sini nomor 13. Yang ditanya adalah peluang jumlah sorry anak-anak, kok di sini ya tadi ya? Bentar. Oh, ini anak-anak. 13. Ya, saya pakai pulpennya misalkan ganti saja biar nggak bingung ya. Oke. Peluang munculnya jumlah 9 ya atau jumlahnya 11. Nah, oke, kita lihat jumlah 9 anak-anak, mana 9? Yuk cari yuk. 9 1 dapat 3,6. Oke. Terus mana lagi? 9 4,5 ini juga 9. 5,4 ini juga 9. 6,3 ini juga 9. Berarti jumlah 9 itu ada 4 per. Oke. Jumlah sampelnya adalah 36. Oke. Kemudian kalau jumlahnya 11 mana? Coba saya ganti penanya. Jauh ya misalkan ya. Jumlah 11 mana? Jumlah 11 itu 5,6 dengan 6,5. Ada berapa? Ada 2. Berarti ditambah 2 per 36. Ini kejadian saling lepas anak-anak. Hasilnya adalah 6 per 36. Berarti 1 per 6. Oke? Bisa ya? Bisa. Next, lanjut. Tadi kejadian saling bebas sudah saya jelaskan ya. Sekarang contohnya. Pada sebuah karung terdapat 5 kelereng merah, 3 kelereng kuning, dan 2 kelereng biru. Kita coba. Nomor berapa tadi? Nomornya selalu lupa ya. Nomor 15. Coba ya kita ya. 15. 15 itu kita punya karung anak-anak. Lah karungnya begini. Bentar. Kita punya karung.
Anggaplah karungnya begini ya. Nah, ini karungnya. Kemudian yuk, karung ini isinya adalah kelereng. Kelerengnya merahnya 5. Oke, kita lihat merahnya 5. Merahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian selain kelereng merah juga ada kelereng kuning. Ada 3. Kita butuh kuning 3. 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir adalah kelerengnya kelereng biru. Kita butuh biru. Biru 2. 1, 2. Nah, ini anak. Yang ditanya adalah jika 2 kelereng diambil satu persatu dengan pengembalian. Diambil 1, dikembalikan, diambil 1, dikembalikan. Yang ditanya adalah berapa peluang terambilnya kelereng berwarna sama. Ya, peluang kelereng berwarna sama. Ya, karena kelerengnya itu diambil satu persatu anak-anak. 1 dikembalikan, 1 dikembalikan, maka dia kemungkinan berwarna sama itu bisa dia merah dengan merah gitu ya, atau kuning dengan kuning, atau hijau dengan hijau. Biru ya. Maaf anak-anak, biru dengan biru. Oke, sehingga dari sini kita punya yang namanya peluang dua-duanya merah. Itu berarti ada berapa merahnya? Ada 5 per keseluruhan dari sampelnya ada 10 kelereng. Jadi begini. 5 per 10. Ya. Kemudian kalau misalkan dia kelerengnya kelereng kuning. Bentar. Peluang 2 merah ini kan maksudnya merah dan merah anak-anak ya. Berarti merah pertama itu ini, merah kedua itu ini. Nah, sama karena dia dikembalikan kelerengnya. Ya, berarti 25 per 100. 1 per 4. Ya, begitu juga peluang 2 kuning. Kuningnya ada 3, sampelnya ada 10. Ya, kemudian dikembalikan, diambil lagi, berarti 3 per 10 dikali 3 per 10. Hasilnya adalah 9 per 100. Oke, kemudian peluang 2 biru ya, kita anggap biru ya. Birunya ada 2, sampelnya 10, berarti 2 per 10 dikali 2 per 10. Hasilnya adalah 4 per 100. Ya, kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 25. Oke? Bisa anak-anak ya? Bisa. Sekarang nomor 16. Apa perbedaan permutasi dengan kombinasi? Perbedaan permutasi dengan kombinasi itu, kalau permutasi ini adalah banyaknya cara untuk menyusun unsur dengan memperhatikan urutannya. Kalau kombinasi adalah banyak cara menyusun unsur tanpa memperhatikan urutannya. Sudah itu saja sebetulnya. Ya, contohnya apa ini? Kalau permutasi contohnya adalah memilih pemenang dalam sebuah lomba. Ada juara 1, juara 2, juara 3. Yang terpilih 3 orang tapi kedudukannya berbeda. Juara 1 mendapatkan sepeda motor, juara 2 mendapatkan sepeda pancal, juara 3 mendapatkan bingkisan hadiah hiburan misalkan begitu. Berbeda. Nah. Berarti dibolak-balik pasti berbeda. Kalau dibolak-balik berbeda namanya permutasi. Kalau kombinasi, unsur yang banyaknya cara untuk menyusun unsur itu, siapapun yang diambil di dalamnya itu kedudukannya sama. Misalkan saya membutuhkan 3 orang siswa untuk mengangkat buku pelajaran dari perpustakaan ke ruang kelas. Misalkan begitu ya. Maka 3 orang itu kedudukannya sama. Ya, mereka adalah orang-orang yang anak-anak yang saya suruh untuk mengambilkan buku. Dibolak-balik ya sama. Itu namanya kombinasi. Permutasi lambangnya adalah P, kombinasi adalah lambangnya C atau K.
Nah, untuk distribusi binomial anak-anak kita pakai kombinasi kebanyakan. Tidak ada insya Allah yang pakai permutasi. Jadi kombinasi harus clear pada kalian. Oke? Nomor terakhir, tentukan kombinasi dari 4 elemen dari 6. Ini gampang ya. Saya tulis di sini aja. Misalkan hitam ya. Kombinasi dari 6, 4. Boleh ditulis seperti ini. Atau ditulis seperti ini. Oke, gimana ini? 6 faktorial. Oke, dibagi dengan 6 dikurangi 4. 2 faktorial dikali 4 faktorial. Yuk, 6 faktorial itu 6 dikali 5 dikali 4 dan seterusnya gitu ya. Dibagi 2 itu adalah 2 dikali 1. 4 faktorial saya tetapkan saja supaya bisa saling meniadakan dengan pembilangnya. 6 kali 5 30, 30 bagi 2 kali 1 berarti bagi 2. 15 cara. Oke, mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.